Buku ini membahas cara berperilaku seperti seorang pemimpin dan berpikir seperti seorang pemimpin. Ketika baru saja duduk di posisi yang lebih tinggi, kita ingin memberikan dampak yang lebih besar. Namun sayangnya, kita masih sibuk mengerjakan hal yang sifatnya operasional. Situasi ini seringkali dialami oleh banyak pemimpin, baik yang baru ataupun yang lama. Hasilnya, pemimpin tersebut tidak bisa memberikan kontribusi yang lebih strategis bagi perusahaan. Penulis punya tips yang menarik. Kita mungkin selalu diberitahu kalau kita harus berpikir dulu baru bertindak. Nah, untuk jadi pemimpin yang lebih baik, penulis justru mendorong kita untuk berpikir yang sebaliknya. Bertindak dulu baru berpikir. Untuk menjadi seorang pemimpin, kita perlu bertindak dulu sebagai pemimpin baru berpikir seperti seorang pemimpin. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, bersikap sebagai pemimpin baru jadi pemimpin. Di zaman dulu, kita diajarkan untuk jadi seorang pemimpin, maka kamu harus merefleksikan siapa diri kamu dan sosok yang kamu inginkan di masa depan. Introspeksi dan refleksi diri menjadi fokus setiap pelatihan atau coaching soal latihan kepemimpinan. Kamu diminta untuk menyadari diri kamu sendiri, ketahui siapa kamu, tentukan tujuan kamu jadi pemimpin dan siapa dirimu yang sejati. Dari situ, kamu diminta untuk fokus pada kekuatanmu sambil memperbaiki kelemahan kamu. Jika kamu pernah mencoba metode seperti ini, pasti kamu akan sadar. Walaupun hal ini bagus, namun ternyata belum bisa berpengaruh banyak dalam membentuk seorang pemimpin di dalam diri kamu. Ketika seseorang ingin menjadi pemimpin yang baik, maka mereka bisa memulainya dengan mengerjakan sesuatu yang baru, lalu mengamati hasilnya, apa yang kita rasakan, dan bagaimana orang di sekitar kita bereaksi. Kemudian, kita baru bisa melakukan refleksi diri dan bahkan menginternalisasi apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman ini. Bagaimana sih agar kita bisa berperilaku sebagai pemimpin? Penulis memberikan beberapa saran. Seorang pemimpin adalah orang yang menawarkan ide baru, memberikan kontribusi di luar bidang keahliannya, atau mampu menghubungkan orang dan sumber daya untuk mencapai tujuan besar perusahaan. Jika kita melakukannya terus-menerus, maka reputasi dan pengakuan sosial kalau kita punya potensi menjadi seorang pemimpin akan terbentuk sedikit demi sedikit. Di sisi lain, pemimpin di perusahaan juga mulai mendukung karir yang kita jalani. Misalnya memberikan tanggung jawab yang lebih hingga akhirnya diberikan jabatan yang lebih tinggi. Menariknya, transisi jabatan kita dari yang sekarang ke posisi leadership tidak selalu disertai dengan jabatan yang lebih tinggi secara formal. Ketiga, jabatan baru butuh pekerjaan yang baru. Posisi yang baru membutuhkan keahlian yang baru. Contohnya gini, kamu merupakan tenaga penjual yang sukses. Dari yang awalnya level staff, kemudian naik jadi manajer. Nah, ketika kamu jadi manajer, kamu tidak bisa lagi menggunakan keahlian sebagai staff. Kenapa? Karena tantangannya sudah berbeda. Jika saat menjadi staf, kamu hanya fokus pada diri sendiri, sebagai seorang manajer, kamu diharapkan untuk bisa melihat dengan kacamata yang lebih luas. Kamu tidak hanya dituntut hanya jago jualan, tapi di sisi lain, kamu harus punya pemahaman soal bisnis yang kuat dan kolaborasi antar departemen. Jika tidak, maka kamu akan sibuk melakukan pekerjaan yang sifatnya operasional, tapi tidak bisa memberikan kontribusi strategis bagi bisnis. Di zaman sekarang, sebagai seorang pemimpin dari sebuah departemen atau divisi, kamu tidak bisa sendirian. Jika kamu ingin memberikan nilai yang lebih tinggi bagi perusahaan, kamu dituntut untuk berkolaborasi dengan departemen atau divisi lain. Ini memang tidak mudah. Ketika kita biasanya hanya fokus bekerja di departemen sendiri, tapi sekarang kita harus bisa mendorong kerjasama dengan departemen lain.